Santapan Harian Sabtu 14 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayat ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, Sang Firman yang hidup, bimbinglah kami dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 15 ayat 1-12. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan sama seperti mereka juga." Terdiamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Sahabat Santapan Harian, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berkeluarga, seringkali kita diperhadapkan pada suatu keadaan pro dan kontra. Menerima perubahan untuk hal yang sudah lama dihidupi bukanlah hal yang mudah. Begitu halnya dengan beberapa orang Kristen Yahudi yang mempertahankan sunat sebagai tanda keselamatan. Namun hal ini dilawan dan dibantah oleh Paulus dan Barnabas. Petrus, Paulus, Barnabas, dan Yakobus menyelesaikan pro dan kontra saat itu dengan cara yang tepat. Golongan orang Farisi berkata bahwa orang yang bukan Yahudi harus disunat. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua dan bertukar pikiran. Saat itu ada kemauan belajar dari pemikiran satu dan yang lain dengan berdiskusi secara terbuka. Mereka saling menghormati, tidak menyerang, dan tidak menebar kebencian terhadap pihak yang berbeda pendapat. Mereka memberi ruang
dan kesempatan kepada siapa saja untuk berpendapat. Petrus berdiri memberikan pendapat berdasarkan pengalamannya bahwa Allah menerima bangsa lain dengan mengaruniakan Roh Kudus tanpa membedakan. Maka diamlah seluruh umat, lalu mendengarkan cerita Paulus dan Barnabas tentang segala tanda mukjizat yang dilakukan Allah di tengah bangsa-bangsa. Mereka mendengarkan ketika ada yang memberikan pendapat. Mereka mencari solusi yang terbaik berlandaskan kehendak Allah. Yakobus kemudian berpendapat dan mengusulkan supaya orang-orang dari bangsa lain yang percaya diberi surat pemberitahuan perihal sikap hidup menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan dan dari percabulan. Dalam hal ini, tunduk kepada kehendak Allah merupakan solusi dalam menghadapi situasi pro dan kontra. Kedua belah pihak harus tunduk terhadap kehendak Tuhan. Dengan menundukkan diri kepada kehendak Allah, tidak ada yang merasa jemawa karena pendapatnya diterima dan tidak ada yang merasa sakit hati karena pendapatnya tidak diterima. Ingatlah, jadikan kehendak Tuhan sebagai dasar hidup bersama. Mari kita berdoa. Kami mau belajar taat pada firman-Mu, dan kami berjanji untuk menyelesaikan semua masalah hubungan dengan sesama berdasarkan kasih, damai, dan firman-Mu. Dalam cinta kasih-Mu ya Yesus, kami bersembah. Amin.